Wushi. Baru saja Nia membuka pintu, sudah ada piring terbang ke arahnya. Untung refleks Nia bagus. Gegas ia menghindar dan kemudian piring terbang tersebut mendarat tepat di tembok dan menimbulkan bunyi gaduh. Grompiang. Untungnya lagi piring tersebut terbuat dari seng, jadilah tidak hancur dan masih bisa digunakan kembali walau ada peyoknya sedikit. Bagus, jam segini baru pulang. Habis ngelayap dari mana saja kamu Nia? Pekik Bu Indah dengan berkacak pinggang, sok jagoan. Huf, dikiranya Nia takut apa? Kenapa? Masalah? Selorohnya sambil mengurut dada. Jujur saja, Nia cukup terkejut dengan aksi piring terbang barusan. Mata Bu Indah semakin melotot dibuatnya. Oh ya jelas masalah. Kamu ini tinggal di rumah saya. Gak bisa seenaknya main pergi begitu saja. Sadar diri kamu. Sarkasnya. Nia pun berjalan santai kemudian duduk di ruang tamu dan mulai menuangkan air dalam teko ke gelas yang memang selalu tersedia di atas meja tamu. Nia mengabaikan mertuanya dan lebih memilih minum terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa terkejutnya. Kamu budeg ya? Dibilangin orang tua bukan yang ngejawab ini malah minum habisin air minum. Semprot Bu Indah lagi. Sika, apa sih Bu? Nia tuh haus. Kalau soal Nia yang numpang di rumah ini kan wajar. Nia kan istrinya anak ibu, menantunya ibu. Lagipun Nia kurang sadar diri kayak gimana lagi coba. Semua pekerjaan rumah Nia semua yang kerjain, sampai nyuciin sempak ibu juga Nia yang cuci. Kurang tak tahu diri gimana lagi yang ibu maksud. Balas Nia ngejawab. Sudah dibilangkan, Nia tak mau ditindas, ia tak mau dibully. Selama ia merasa benar, maka dengan suara keras ia akan menjawab. Kamu! Ngejawab terus kalau ada orang tua ngomong. Harusnya kamu tuh diem dan nurut apa kata ibu. Jangan ngebantah terus bisanya, kualat baru tahu rasa kamu. Cerocos Bu Indah dengan mata mendelik. Lah, ibu ini gimana sih? Tadi Nia diam ibu marah. Nia jawab ibu juga marah. Maunya ibu tuh kayak gimana? Heran. Sahut Nia sengaja membuat tensi darah sang ibu mertua naik, kalau bisa sampai kena stroke atau mungkin mati sekalian. Jika begitu kan aman dan tentram rumah ini. Gak bakal ada omelan nenek lampir. Astagfirullah. Gak boleh mendoakan orang cepat mati Nia. Takut dikabulkan oleh Tuhan. Pekik Nia dalam hati. Pokoknya kamu itu diem aja kalau ibu lagi marahin kamu, dan baru nyahut kalau ibu tanya. Paham kamu? Gak paham tuh. Mana mau Nia ditindas sama ibu? Ibu tuh jangan jadi mertua zolim, awas nanti kuburannya sempit. Sahut Nia yang kemudian langsung gacir masuk ke dalam kamarnya. Hah, bocah gendeng. Bicara apa kamu Nia? Pekik Bu Indah dengan nafas yang mulai kambuh. Megap-megap seperti sedang menghadapi sakaratul mampus. Ceklek. Hihihi. Rasain nenek peyot. Heran, perasaan marah-marah terus. Nia langsung mengunci kamarnya dan terkikik geli di balik pintu. Ah ternyata sudah jam 12:30, pantesan nenek rombeng itu mengamuk, ternyata aku pergi selama itu. Gumam Nia setelah melihat jam yang tertempel di dinding kamarnya. Sholat dulu ah, habis itu mulai cari peruntungan di pijo. Gumamnya kemudian membuka sedikit pintu kamarnya dan ternyata si nenek Ferguson sudah out. Alias sudah tidak ada di tempat. Aman. Gumam Nia kemudian langsung ngacir menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Selesai menunaikan kewajibannya kepada Yang Maha Pencipta langit bumi dan seisinya, Nia pun mulai rebahan dan mulai belajar untuk membuat buku cerita. Tadi ia sudah diberi arahan oleh sang besti, Nanda, sekarang ia dan Nanda bukan teman lagi, tapi besti. Kata gaulnya sih seperti itu, tentu Nia mengikuti julukan-julukan kemajuan zaman dong. Biar gak dikatai kampungan oleh netizen. Sepertinya gambar ini cocok deh untuk kubuat cover.
Gumamnya kemudian mendownload gambar tersebut dan ia edit sedemikian rupa. Setelah selesai, ia mulai mengunggahnya di aplikasi novel untuk ia buat cover dalam ceritanya. Oke, sudah selesai. Pekik Nia sedikit heboh karena dalam 4 jam ia sudah bisa membuat 3 bab sekaligus. Kata Nanda minimal 5 bab kan untuk bisa dapat kontrak? Dilanjut nanti malam lagi deh. Lelah mata aing. Gumam Nia yang merasa lelah di matanya. Ia juga mengantuk. Ia melirik ternyata sudah pukul 4 sore. Buru-buru Nia pun segera keluar dari kamarnya dan mulai masak untuk makan malam mereka nanti. Keburu nenek rombeng itu kembali mengamuk. Apalagi ini Nia? Kok cuma ikan asin sama oseng kangkung? Seru Adi yang lagi-lagi komplain dengan lauk yang dimasak oleh Nia. Sesuai uang yang kamu kasihlah mas, kalau mau makan ayam atau babi, minimal tambahin uang belanjanya. Seloroh Nia menyahut. Bicara apa kamu Nia? Kita ini muslim, gak boleh makan yang haram. Sahut Bu Indah. Lah ibu setiap hari saja nilep jatah aku, itu tuh sama aja haram Bu, tidak berkah. Dan nanti di neraka perut ibu diisi batu menyala-nyala loh. Sahut Nia. Kamu doain ibu masuk neraka gitu. Lihatlah tingkah istrimu ini, sudah kelewat batas sama ibu. Aduh Bu Indah pada putra kebanggaannya. Adi pun memijit pelipisnya karena merasa pusing dengan tingkah ibu dan istrinya yang hampir setiap hari dan waktu selalu cekcok. Apa yang dibilang Mbak Nia benar kali Bu. Ibu kuasain uang Mas Adi terus. Ingat Bu di sana ada hak Mbak Nia. Timbrung Aris tiba-tiba ikut berkomentar. Di bawah meja, Nia pun memberikan jempolnya kepada sang adik ipar. Aris membalasnya dengan kerlingan mata. Sika, tahu apa kamu Riz? Bocah bau kencur kayak kamu tuh gak usah ikut-ikutan. Semprot Bu Indah kepada anak keduanya. Tahu tuh Aris, harusnya kamu dukung ibu yang mengatur keuangan Mas Adi. Kalau dikasih pegang sama istrinya, bisa habis dibuat foya-foya gak jelas. Sarkas Ayu melirik sinis pada kembarannya. Semenjak kehadirannya di rumah itu, si kembar Aris dan Ayu pun mulai tak sejalur lagi. Kerap cekcok karena perbedaan pandangan. Ayu yang lebih dominan dan mendukung sikap ibunya untuk mengekang keuangan sang putra sulung, sementara Aris merasa kasihan dengan nasib sang kakak ipar yang sedari awal tak disukai ibunya. Gegara cuma anak petani dari kabupaten sebelah. Dan sekarang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Bahasa kasarnya Nia itu anaknya orang miskin, dan Bu Indah tak suka itu. Terkadang Aris ini heran sendiri, lah keluarganya saja orang biasa-biasa saja, kerja pun serabutan, lah kok ngehina Nia sampai segitunya. Menurut Aris lebih mending kehidupan Nia yang setidaknya di kampungnya sana masih ada sawah sepetak, lah mereka sama sekali tidak punya. Memang kamu mau kalau kelak menikah kamu juga gak dikasih nafkah sama suamimu. Buat beli bedak seharga 30.000 saja suamimu gak mau belikan. Terus kalau gak dikasih kamu mau bedakan sama apa? Tepung. Tanya Aris kepada sang kembaran, dan tentu untuk menyindir sang kakak. Apa Nia mengadu pada Aris? Adi malah salah paham dan menganggap istrinya telah mengadu. Ya ogah dong. Tentu suamiku harus memberikan gajinya full ke aku. Aku kan istrinya. Sahut Ayu dengan lantang. Bu Indah terlihat gemas dengan jawaban sang anak bungsu. Nah itu maksud aku. Mbak Nia kan istrinya Mas Adi. Sudah kewajiban Mas Adi memberi nafkah untuk Mbak Nia. Sandang, pangan dan papan harus Mas Adi sediakan untuk Mbak Nia. Jangan sampai kekurangan. Aris terdengar lebih bijak daripada keluarganya. Sika, kan sudah dikasih semua. Makan dan tempat tinggal, kurang apa lagi? Kalau masalah uang, Nia itu boros, makanya uang masmu ibu yang atur. Sangga Bu Indah. Aris pun geleng-geleng kepala, memang bebal ibunya ini. Mencari benarnya sendiri. Sudah, kamu diam Riz.
Masalah rumah tanggaku kamu gak perlu ikut campur. Aku tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kau tegur Adi kepada sang adik. Aris pun menghendikan bahunya acuh. Terserah kalian. Yang penting Aris sudah mengingatkan. Nanti kalau kena azab tanggung sendiri karena menzolimi Mbak Nea. Seluruhnya mulai acuh kembali. Dan memakan dengan nikmat sayur aseman dan juga ikan asin yang kakak iparnya masak. Wajah Adi dan ibunya pun langsung sewot karena dikatai zolim oleh Aris. Nea sayang. Ketika malam hendak tidur, Adi menghampiri istrinya untuk meminta jatah. Apa mas? Mata Nea memicing dan mencium bau-bau kucing garong. Aps. Mas pengen. Ucap Adi mulai meraba-raba tubuh Nea. Nea pun pasrah, sekesal apapun ia kepada sang suami, tetapi ia harus menjalankan tugasnya sebagai istri. Nea masih takut kena laknat para malaikat karena menolak keinginan suaminya. Jadilah malam itu Nea melayani suaminya. Nea mas mau keluar. Argeh. Adi melonglong saat mengeluarkan ledakan kenikmatannya. Loh, kok udah keluar aja mas? Baru aja celup. Gerutu Nea dengan wajah yang mulai masam.